menjumpai rekan-rekan sekalian pecinta tanaman, penggiat tanaman dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya Yusuf Banam Tuhan hadir di hadapan teman-teman sekalian untuk boleh menyampaikan satu pemaparan lagi terkait dengan tanaman pembenah tanah yang dapat dijadikan pupuk hijau, tetapi juga dapat juga dijadikan tanaman obat misalnya, dan ulasan lengkapnya mengenai tanaman ini. Nah, tanaman ini adalah Crotalaria pallida Aiton atau orok-orok atau polong-polongan. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti bagaimana, mari kita saksikan pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman. Baik, teman-teman, pada saat ini saya sedang berada di satu hamparan, ya, seperti ini di pinggir jalan. Kemudian di sini saya mengamati dan menemukan ternyata ada banyak tanaman pembenah tanah, ya, tanaman pembenah tanah yang dapat dijadikan sebagai pupuk hijau yang tumbuh luas, bebas di pinggir jalan meskipun jalannya berbatu seperti ini. Nah, khusus pada tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan seperti yang sudah pernah saya tampilkan sebelumnya, mari kita ulas khususnya tanaman Crotalaria pallida Aiton atau tanaman polong-polongan atau orok-orok. Nah, teman-teman, ini dia orok-oroknya, teman-teman. Yang pertama kita lihat, batangnya seperti ini. Jadi batangnya agak berbulu ya, teman-teman. Agak berbulu, kemudian membujur ke atas seperti ini. Kemudian juga berkayu ya, kokoh, dia memang kokoh seperti ini, kokoh sekali ya, kuat, susah dicabut ya, kuat, kokoh. Akan tetapi nanti di bagian atasnya seperti ini lunak ya. Jadi ini dia ciri-cirinya, teman-teman. Batangnya berbulu seperti ini. Kemudian untuk daunnya daun majemuk. Nah, kemudian tangkai daunnya kurang lebih ya, panjangnya antara 2 sampai 4 cm. Ini tangkai daunnya ya, teman-teman. Kemudian ini daunnya, untuk luas daun antara 2 sampai 3 kali cm ya, dikali dengan 1 cm. Ini luas daunnya, teman-teman. Nah, kemudian daunnya majemuk dan sedikit lebih tebal ya, daunnya sedikit lebih tebal dan dapat untuk dijadikan pupuk hijau ya, pupuk hijau. Nah, teman-teman, apa itu maksud daripada pupuk hijau? Pupuk hijau adalah tanaman yang dapat kita tanam langsung di tanah dan dia bisa langsung berfungsi sebagai pupuk. Di dalam hal ini kalau di perkebunan ada namanya tanaman penutup tanah. Nah, selain daripada dia menutup tanah, dia juga bisa menyuburkan tanah. Nah, oleh karena itu sangat-sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman penggiat tanaman, apabila ada lahan teman-teman yang tandus, maka jadikanlah tanaman polong-polongan ini sebagai salah satu tanaman pembenah tanah. Untuk bunga ya, teman-teman, bunganya berwarna kuning seperti ini. Kemudian aksilar ya, bunganya aksilar seperti ini. Kemudian juga sama, dia membujurnya ke atas ya, tanamannya membujur ke atas. Kemudian dia akan menghasilkan biji ya, berarti bunganya berumah satu ya, akan bergenerasi dan menghasilkan buah seperti ini, teman-teman. Nah, untuk buah daripada orok-orok sendiri, buahnya memanjang ya seperti ini, kemudian juga berbuahnya banyak seperti ini. Untuk ciri-ciri buahnya juga sama ya, ada sedikit berbulu pada buahnya seperti ini, hampir mirip seperti kedelai ya, kacang kedelai. Kemudian untuk biji kita lihat ya, mana yang sudah kering. Kita boleh lihat untuk bijinya. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, sangat melimpah, teman-teman. Ternyata sekali lagi orok-orok ini adalah jenis yang mudah tumbuh ya di tanah yang tandus sekalipun. Jadi sekali lagi dia sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman pembenah tanah atau tanaman pupuk hijau ya. Nah, ini dia, teman-teman, bijinya. Nah, bijinya berbentuk pipih ya, bijinya berbentuk pipih.
kemudian terdiri dari kurang lebih ya, bijinya bisa sampai di sini 20 ya, 20 kali 2, jadi sekitar 40 biji ya per satu polong seperti ini ya teman-teman. Dan ini karena melimpah ya, mungkin bisa nanti saya panen dan saya bisa kembangkan lebih lagi. Nah, ini terkait dengan bijinya teman-teman. Nah, setelah itu dari batang, daun, kemudian bunga seperti ini, dan buah, lalu bijinya sudah kita ketahui. Sekarang kita ke akar ya teman-teman. Nah, ini yang penting. Di akarnya, tanaman ini akarnya mengandung rhizobium. Ya, kita tahu rhizobium itu adalah satu bakteri ya yang bisa menambat nitrogen, waduh keras sekali ya teman-teman, di udara, dan dapat memfiksasi nitrogen di udara, dan akhirnya dapat diaplikasikan pada tanah, terutama untuk menyediakan stok nitrogen di tanah. Seperti itu ya teman-teman. Keras, kita mesti buktikan lebih jelas lagi. Jadi saya mesti ambil nih yang ada bintil akarnya. Oke, ini agak lembut. Nah, ini dia teman-teman. Ini buktinya bahwa ini rhizobium ya, bintil akarnya seperti ini. Ini bintil ya. Nah, ini. Jadi bintil akar inilah yang menambat nitrogen yang bebas di udara, kemudian menyediakan ya stok nitrogen. Kemudian batang. Nah, teman-teman, batang daripada tanaman orok-orok ini mengandung syarat dengan unsur fosfor. Nah, teman-teman tahu fosfor itu berfungsi untuk membantu pertumbuhan vegetatif sampai kepada generatif ya. Jadi kalau tanaman kita itu kadang kerdil seperti itu pertumbuhannya, itu dikarenakan fosfornya yang minus ya, yang kurang ketersediaannya di tanah. Jadi batangnya orok-orok ini mengandung banyak unsur P teman-teman ya. Sekali lagi ya, jadi sangat-sangat saya rekomendasikan untuk boleh dipakai sebagai tanaman pembenah tanah. Nah, apabila tanaman orok-orok atau polong-polongan yang kita lihat ini tumbuh bersamaan dengan vegetasi tanaman lain, maka dibiarkan saja, tidak usah disiangi atau tidak usah diseleksi ya. Tadi dibiarkan saja. Kita lihat seperti ini, vegetasinya bisa lebih dari satu jenis ya tanaman, dan bisa langsung kita jadikan misalnya untuk kita buka lahan untuk penanaman, misalnya tanam sayur atau tanaman-tanaman buah, sayur buah yang lain. Maka bisa juga kita ambil bahan-bahan yang ada ini, kita kumpulkan, dan bisa juga kita buatkan kompos ya. Nah, tetapi juga dapat kita jadikan pupuk cair organik ya, pupuk cair organik dengan cara kita mencacah ya, kita mencacah vegetasi yang ada. Tentu harus dominan polong-polongannya ya, yang dominan seperti ini. Jadi kita kumpulkan semua, kita cacah, kita jadikan halus, baru selepas itu kita lakukan fermentasi, kemudian kita saring, dan kita biarkan selama kurang lebih 6 hari sampai 7 hari. Kita lakukan oksidasi supaya mikroorganisme yang ada dalam pupuk cair itu bisa berfungsi dengan baik. Tambahi karbohidratnya, tambahi gulanya dengan baik, maka otomatis tanaman ini sudah bisa atau pupuk cair sudah bisa kita langsung aplikasikan kepada tanaman sayuran kita. Semoga tayangan saya ini bermanfaat ya teman-teman, dari tanah Papua, Indonesia Timur. Kita bisa lihat ini terlalu banyak ya tanaman-tanaman penutup tanah. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang telah mendukung channel kami. Bagi yang baru hadir, supaya juga boleh mendukung dengan cara memberikan tanda like, komentar, tapi juga boleh mensubscribe channel kami, tapi juga boleh share video-video yang ada di channel kami kepada rekan-rekan penggiat tanaman lainnya. Dan semoga kita bisa lebih banyak berbagi, meskipun kami ada di ujung Nusantara ya, kami ada di ujung Nusantara di timur matahari ya. Kami akan terus berbagi semaksimal kami untuk kemajuan kita semua. Pesan kami, hasilkanlah atau budayakanlah hasil tanaman organik yang sehat sebagai kebutuhan, dan biarlah kita menjadikan tanaman organik yang
berguna itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kecil kita, tetapi juga produk yang kita hasilkan bisa menyehatkan sesama kita. Salam sehat dari Papua untuk kita orang semua. Sukses selalu, and see you next time.